warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Tangan di atas Bagai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persiapan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas, silakan maju ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ananda Safira. Dipersilakan untuk memimpin. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita murojaah hafalan surat terakhir. Kita sampai dengan surat Ad-Duha, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu. Adiba Kasa Zahra, Alfan Zahil, Bria, Novel Pradana, hadir. Aira, hadir semua hari. Kita sudah hafalan surat Ad-Duha, sudah kita murojaah. Semoga hafalan kita semakin lancar untuk juz amma. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, anak-anak masih ingat? Paduka
Ya bagus, pembebasan atas kota Makkah. Bagus, anak-anak masih ingat. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu masih dalam bab meneladani perjuangan Rasulullah. Namun pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah kisah Haji Wada. Apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik memahami tentang kisah Haji Wada. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian kita akan membaca materi tentang kisah Haji Wada. Dan untuk memperkuat pengetahuan kita lanjutkan dengan melihat tayangan video. Kemudian anak-anak berdiskusi dengan kelompok untuk menyimpulkan kisah Haji Wada, mempresentasikan diskusi, mengerjakan soal pada kuisis, dan juga membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran. Dan terakhir adalah penutup. Baik anak-anak, coba, apa kalian pernah menyaksikan ibadah haji? Pernah. Mungkin saudaranya pernah naik haji atau tetangganya ya. Oke, juga anak-anak pernah melihat tayangan haji di mana? Di televisi, di HP ya. Pernah kalian mengalami perpisahan dengan orang yang kalian sayang? Bagaimana perasaan kalian saat berpisah? Sedih. Itulah anak-anak gambarannya. Jadi yang akan kita pelajari itu tentang Haji Wada, di mana pada haji itu setelah peristiwa haji tadi terjadi peristiwa perpisahan yang membuat hati seluruh umat muslim bersedih. Nah, anak-anak sekarang buka pada buku kalian halaman 115. Setiap pertemuan pastilah ada perpisahan. Begitulah kata pepatah. Kalian pasti mengalami perpisahan. Misalnya perpisahan dengan saudara yang akan merantau, perpisahan dengan kakak kelas yang telah lulus, ataupun rombongan mulai beribadah haji. Para sahabat begitu seksama memperhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Hingga ucap selanjutnya Rasulullah memberikan nasihat-nasihat, di antaranya sebagai berikut. 1. Berperilaku baik antara satu dengan lain-lain. 2. Menguasai. Sekarang anak-anak saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaum Channel. Dalam perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa haji pertama dan juga terakhir kalinya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disebut dengan Haji Wada atau haji perpisahan. Sebuah peristiwa yang luar biasa dan masih diamalkan sampai saat ini. Lantas seperti apakah peristiwanya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kisah Haji Wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah, versi dari Kaum Channel. Haji Wada Rasulullah. Nabi Muhammad
Muhammad SAW telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali, yaitu haji wala, haji Islam, dan haji wada. Setiap haji tersebut sahabat beriman memiliki keterkaitan dalam sejarah Islam, terutama haji wada. Haji wada dapat diartikan sebagai ibadah haji terakhir yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji wada juga disebut sebagai haji. Baik anak-anak, setelah kita membaca materi dan menyaksikan tentang peristiwa haji wada, maka sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang nantinya setiap kelompok akan menyimpulkan hasil dari kalian melihat video dan juga membaca tadi, ya. Dan nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Baik, sudah selesai semua hasil diskusinya, sudah ditulis anak-anak? Sudah. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan berdiri dan maju ke depan. Haji wada adalah hari terakhir yang dilaksanakan Allah dan disebut juga perpisahan, yang dilaksanakan 3 bulan sebelum Nabi Muhammad wafat, yang diselenggarakan pada 10 tahun Hijriah. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang haji wada. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kelompok lain? Ya, silakan berdiri. Mengapa haji wada disebut haji perpisahan? Karena setelah haji tersebut Rasulullah wafat. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi begitu anak-anak ya. Mengapa disebut dengan haji perpisahan? Kenapa? Karena setelah terjadi peristiwa haji wada, Rasulullah meninggal dunia. Jadi itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam akhir pidatonya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan 2 petunjuk untuk kalian, pegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan. 2 petunjuk tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Apa Ya. itu sunnah? Apa itu sunnah? Ayo kelompok 3. Sunnah adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang dapat kita jadikan sandaran hukum. Bagus jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan. Baik anak-anak, itu tadi adalah hasil diskusi kita yang sudah kita presentasikan bersama. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya haji wada adalah haji yang apa? Pertama apa terakhir? Terakhir bagi siapa? Rasulullah. Setelah terjadinya peristiwa haji wada, 3 bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal berapa Rasulullah meninggal dunia? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, peristiwa Iya, wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal tahun keberapa Hijriah? 10 Hijriah. Saat itu orang Islam mengalami kesedihan yang luar biasa karena panutan mereka, Nabi yang dicintai, meninggal dunia. Seperti itu anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah mempelajari tentang kisah haji wada, sudah membaca materi, dan juga kita sudah mengerjakan diskusi kelompok, maka sekarang saatnya kita untuk mengerjakan soal kuisis yang akan Ibu bagikan linknya melalui grup. Sekarang anak-anak silakan disiapkan dan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Oke anak-anak, bisa kita lihat ya, Bahrul masih memimpin di nomor 1. Bagi yang belum selesai, anak-anak bisa diselesaikan dengan cepat. Ayo kalahkan Bahrul. Nah ini semakin bertambah, anak-anak bersaing ya. Nanti nilainya itu dari kecepatan waktu kalian mengerjakan dan juga betulnya soal. Bagi anak-anak yang nilainya tertinggi, nanti akan saya berikan bonus. Oke, semangat anak-anak, silakan dikerjakan. Oke, alhamdulillah sudah selesai anak-anak. Ternyata masih
Baik anak-anak, setelah kita mempelajari semuanya, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Haji wada apa artinya anak-anak? Haji terakhir. Bagus, haji wada adalah haji terakhir atau haji perpisahan yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, karena setelah itu Nabi Muhammad wafat. Nah, baik. Sampailah kita di penghujung acara anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih. Dan minggu depan kita akan review pelajaran atau ulangan tentang perjuangan Rasulullah SAW. Nah, baik anak-anak, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.